Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat teman-teman pemirsa dimanapun kalian berada. Terima kasih untuk kalian yang sudah sudi untuk mengklik video ini. Terima kasih untuk kalian yang masih setia untuk menonton video di channel saya. Dan oke, pada kesempatan video saya kali ini, ya, pada kesempatan video saya kali ini saya akan membuat konten. Jadi di sini konten saya adalah pengenalan ring piston untuk dipasang di motor New Jupiter MX ya. Ini adalah ring piston dari pabrikan RIK atau RIK ya. Tapi di sini saya merasa di sini ini tidak original. Karena kenapa saya bilang begitu? Karena dari warna dan bungkusnya saja di sini sudah agak terlihat lain dari yang original ya. Oke, jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, kalau yang original RIK atau RIK itu dia ada hologramnya ya, ada hologramnya. Dan di bagian tulisan ini, sepengetahuan saya itu agak sedikit lain untuk tulisannya. Tetapi kita di sini bukan membahas untuk perbedaan original dan yang KW-nya ya. Untuk ring piston ini, di sini saya akan berbagi informasi pengenalan ring piston. Jadi ring piston itu kan ada 5 ya, ada ring oli, ada ring bilas ya, penahan ring oli. Tadi pertama itu adalah ring cacing ya, ring cacing. Terus yang kedua itu ada ring penahan oli. Terus ada ring kompresi 1 dan ring kompresi 2. Oke, langsung saja kita buka agar kita mengetahui ya sama-sama bagaimanakah bentuk ring itu. Nah, jadi di sini saya sudah membukanya ya, Dan oke, bisa teman-teman lihat. Untuk ring piston ini ada 5 biji ya, ada 5 biji. Nah, ada 1, terus di sini lagi 2 ya, 2 dan 3, 4, 5. Oke, jadi ada 5 ring ya dalam satu piston itu. Nah, jadi di sini saya akan berbagi informasi dan menjelaskan untuk kalian semua di manakah posisi dari ring masing-masing ini. Karena di sebuah piston itu ada tatakan atau tempat untuk dudukannya ring. Jadi di situ ada 5 tingkat atau 5 step. Nah, jadi ring-ring ini akan kita pasang ke bodi piston sesuai urutan dari tatakan yang ada di piston. Oke. Nah, jadi yang pertama ini kita mulai dari bawah. Dari bawah itu berarti itu di bagian crankcase, Nah, bagian crankcase itu adalah yang paling bawah. Nah, yang paling bawah kita mulai dulu dari ring penahan oli ya. Ring penahan oli di sini sangat tipis. Kurang jelas gambarnya. Nah, jadi ring penahan oli itu sangat tipis ya. Sangat tipis, lentur, dan agak sedikit lebih kecil. Oke. Terus di atasnya ring ini itu ada ring cacing atau ring olinya. Ya, ini adalah ring jalur oli, jadi berfungsi untuk menyebarkan oli dari semprotan bawah piston menuju ke bagian bodi piston. Di area bodi piston dia dikelilingi. Jadi di sini ringnya ini dia berbentuk zigzag ya, model lekuk-lekukan seperti ini. Di sini ada kayak got-gotnya atau parit-paritnya. Nah, jadi ini fungsinya untuk mengeluarkan oli dari semburan bawah piston menuju ke bodi piston ya, untuk melumasi bagian buring. Oke, ini yang pertama. Terus yang kedua di tengah ring cacing, dan yang ketiga adalah ring penahan ring cacing lagi. Nah, jadi ring cacingnya itu dia ada di tengah-tengah bro. Oke, di sini kalian paham kan? Nah, jadi ringnya itu ada di tengah-tengah, yang ring cacingnya di tengah-tengah. Jadi fungsinya ring kedua yang tipis ini adalah untuk menjepitnya. Oke, sampai di sini kalian paham kan? Dan untuk langkah selanjutnya di sini ada tersisa 2 ring lagi. Ada 2 ring lagi di sini ya. Nah, jadi untuk ring kedua ini adalah ring kompresi, bro. Nah, jadi ring kompresi di sini warnanya berbeda. Nah, warnanya berbeda ya. Ada yang warna hitam pekat dan ada yang warna agak kecoklatan atau keabu-abuan. Nah, jadi di sini menjadi pertanyaan dari sebagian orang, yang mana kira-kira ring pertama ya. Ini ring pertama kita hitung dari depan ya, dari atas piston. Kira-kira mana ring pertama?
Oke, jadi di sini saya mencoba menjelaskan. Jadi ring pertama kalau kita hitung dari atas piston atau dari depan ya, ring pertama adalah yang ini, bro. Yang ini. Oke. Kalau saya yang ini ya, menurut ilmu dan informasi yang saya dapat, jadi ring pertama ini adalah ini. Atau ring kompresi pertama adalah yang warna agak keabu-abuan. Nah, jika kalian perhatikan di sini ada sebuah kode. Nah, ini ada sebuah kode nih, 1R. 1R ini artinya apa? 1R ini mempunyai makna, bro. Jadi 1R ini artinya 1R ring atau first pertama. Oke? Saya ulang ya. Jadi arti dari tanda 1R tulisan ini adalah 1R atau 1 ring atau first pertama. Itu menandakan ring pertama. Nah, jadi untuk bagian sudut, di sudutnya di sini, untuk ring yang pertama ini di bagian atas, bisa kalian pahami ya. Jika kalian memasang ring yang sudah menjumpai kode seperti ini, ada kodenya ya, ada kodenya di sini. Ini berarti dia di bagian atas piston menuju menghadap ke atas atau menghadap ke depan ya. Oke, ini piston nih. Nah, jadi dia simbol atau huruf itu dia terpampang ke atas atau ke depan. Oke, seperti itu. Nah, jadi untuk sudutnya di sini, sudutnya untuk bagian ring pertama, dia di sini agak sedikit lebih, nggak terlalu tajam ya. Ada sudutnya, nggak terlalu siku. Untuk yang bagian bawahnya juga seperti itu, sama. Oke, kita lanjut untuk ring yang kedua. Nah, jika ini ring yang pertama, berarti ini adalah ring yang kedua. Oke, bro. Nah, bisa kalian lihat di situ, kalian perhatikan, itu ada huruf RN. Apa maknanya atau artinya? Jadi artinya adalah RN. R itu ring, N itu second, N second, kedua, bahasa Inggris ya. Oke. Nah, jadi bisa kita simpulkan ini adalah ring kedua dari pabrikannya. Ring second, ring kedua, RN. Untuk tanda seperti ini mungkin setiap ring itu agak berbeda ya, nggak harus sama RN gini. Tetapi pasti ada sebuah kode ataupun tanda untuk menandakan bahwa tanda itu harus menghadap ke atas atau ke bagian depan dari piston. Oke. Nah, jadi untuk ring yang kedua di sini, di bagian sudut ya, di bagian sudut pinggiran yang sisi luar ini agak sedikit tajam dibandingkan dengan ring yang ini. Nah, oke. Nah, bagian belakang itu tajam juga. Di bagian bawahnya itu tajam, bro. Bagian samping dan bagian dalamnya itu tajam. Lain halnya dengan ring yang pertama, ring kompresi pertama. Ini bagian luarnya dan dalamnya itu dia agak sedikit lebih tumpul. Oke, bisa kalian rasakan kalau kalian memegang ring ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, jadi untuk cara pemasangannya sendiri, untuk pemula seperti saya dan untuk kawan-kawan semua yang baru belajar, untuk pemasangannya ke piston. Nah, ini ada piston nih. Oke, piston. Jadi cara memasangnya untuk pemula itu cukup mudah, bro. Cukup mudah. Kita gunakan kaki saja ya. Kita gunakan kaki. Jadi caranya seperti ini. Oke, maaf ya, di sini saya menggunakan kaki. Jadi kita sempilkan atau kita masukkan ke dalam ujung jempol seperti ini. Nah, seperti itu ya. Oke, atau bisa saja kalian sudah pro, kalian pegang saja pistonnya lalu kalian masukkan saja langsung. Oke, jadi di sini saya akan belajar cara menunjukkan bagaimana untuk teman-teman pemula yang akan memasang ring piston. Oke, jadi caranya seperti ini ya. Nah, setelah pistonnya kita jepit menggunakan jempol kaki seperti itu, kita bisa memasang ring oli. Nah, ring oli ya, ring oli kita pasang pertama. Jadi caranya cukup mudah, tinggal kita masukkan saja seperti ini. Masukkan saja seperti ini. Lalu kita masukkan ke alur di bodi piston yang pertama dari bawah. Oke, sudah masuk ya. Jadi ring oli itu masuknya di sini. Masuknya di tatakan di bodi piston yang paling bawah ya. Nah, setelah itu kalian ingat ya, untuk sambungannya dari ring oli tadi, dia menghadap ke atas ya, menghadap ke atas. Nah, ini ada tanda X, tanda panah, dan yang dalam itu ada tulisan X. Ini adalah bagian klep buang atau
menuju ke knalpot. Jadi sambungan yang tadi itu dia menuju ke atas ya, sambungannya di atas untuk ring olinya. Oke, jadi untuk penyesuaiannya nanti bisa kita atur ya. Nah, oke, jadi setelah ring olinya terpasang, kita pasang ring penahan olinya ya, ring penahan ring oli tadi. Kalau ini bebas, kalian mau terbalik nggak apa-apa, yang atas bawah sama aja. Oke, lalu kita pasang di bawah ring oli tadi seperti ini. Oke, gunakan jempol kalian, kuku jempol kalian, lalu kalian paskan di bagian bawah. Nah, setelah itu tinggal kalian masukkan, ini posisinya di bagian bawah ring oli tadi ya. Oke, jadi tengah-tengah itu ring oli tadi, di bawahnya adalah ring penahan ring oli. Oke, jadi untuk posisinya yang ini nanti akan kita bahas lagi. Yang penting kita masukkan dulu ya. Kita masukkan. Nah, satunya kita pasang lagi. Ini adalah ring satu untuk penahan ring oli lagi ya, yang kedua. Oke, bebas, terserah kalian mau atas bawah. Dan kita pasang lagi. Kita masukkan seperti ini. Oke, dan kita tempatkan di bagian atas. Di bagian atas ya. Nah. Oke, kita tempatkan di bagian atas dari ring oli yang di tengah, yang cacing tadi ya, ring cacingnya. Nah, setelah itu tinggal kita geser saja, nanti dia akan langsung masuk ke jalurnya sendiri. Nah, tinggal kita geser seperti ini. Nah, sudah masuk. Sudah masuk ya. Jadi ring oli tadi atau ring cacing dia di tengah-tengah dan diapit oleh kedua ring penahan ring oli. Oke. Nah, jadi untuk sambungannya itu jangan asal ya. Jangan kalian sejajarkan atau luruskan. Jadi kalian harus zigzag ya. Ingat, harus zigzag. Oke. Dan untuk caranya seperti ini. Untuk sambungan yang ring oli pertama bagian bawah sendiri, kalian bisa posisikan ke bagian pinggiran bodi piston. Nah, oke. Kalian posisikan di sini untuk ring yang pertama, dan untuk ring yang kedua, kalian posisikan menghadap ke bagian sebelah kiri, bodi piston sebelah kiri. Oke. Kalian paham kan? Jadi untuk sambungan itu jangan kalian samakan atau sejajarkan, nanti bisa mengakibatkan oli menyusup ke ruang bakar. Jadi untuk menyiasatinya, kita harus masangnya seperti ini ya. Ini versi saya ya, versi ilmu yang saya dapat. Jadi seperti ini. Ring yang pertama sebelah sini, dan ring penahan oli yang kedua sebelah kiri. Oke, jadi untuk ring oli dan pengapitnya sudah berhasil kita pasang. Lalu saatnya kita pasang untuk ring kompresi. Oke, jadi kita pasang yang ring kompresi kedua ya. Kedua dari atas. Jangan lupa ya, untuk yang bersimbol atau ada tulisan, dia menghadap ke atas atau ke depan. Nah, jadi seperti ini caranya. Oke. Nah, setelah itu kalian gunakan kuku jempol kalian dua-dua, terus jari tengah kalian memposisikan dan menahannya agar lebih stabil. Lalu kalian benggangkan ring olinya. Ingat, hati-hati. Nah, kalian masukkan ke bagian ring atau tatakan di piston yang kedua. Oke, jadi sudah masuk ya, sudah masuk ke alur di piston yang kedua dari atas atau dari depan piston. Bisa kalian lihat. Oke, sudah masuk ke jalur yang kedua. Untuk posisinya nanti kita sesuaikan lagi. Sekarang kita pasang untuk ring kompresi yang pertama, atau yang paling depan atau yang paling atas. Ingat, simbol atau hurufnya menghadap ke atas ya, atau ke depan. Jadi seperti ini posisinya. Oke, lalu kita masukkan
masuk sampai ke jalur body piston ya. Dan oke, sudah masuk semua. Sudah masuk semua ya. Sudah masuk semua di sini. Nah, jadi untuk penempatan ringnya itu jangan asal seperti yang saya bilang tadi. Kita tidak boleh sejajarkan sambungan lurus seperti ini ya. Ini sangat fatal. Jadi kita posisikan seperti ini. Yang bagian ring pertama itu kita geser sambungannya. Posisinya di sebelah sini. Ya. Sebelah kiri bisa, sebelah kanan bisa. Jadi posisinya di bagian samping ya, bagian samping, jangan di atas. Di atas tadi sudah ada ring cacingnya. Oke. Di sini bisa juga kita geser. Nah, di sebelah pinggir sini ya. Terus untuk ring yang kedua, yang warna hitam tadi, kita geser mengarah ke bagian samping bodi sini. Nah, oke. Jadi yang tadi sebelah sini, ini sebelah sini ya. Jadi di zigzag. Untuk ring yang penahan ring oli tadi ya, yang bagian pertama atau ring pertama itu di bagian sini, dan satu lagi bagian sini. Oke, kalian paham ya? Jadi kalau kita ibaratkan, kita gambarkan posisinya seperti ini ya. Untuk antara sambungan di bagian ring kompresi pertama, dia di bagian sudut sini ya, antara sudut sini dan sudut sini. Jadi untuk ring penahan ring oli atau ring cacing tadi di bagian sudut sini. Nah, jadi dia lurus sejajar seperti ini. Lalu untuk ring olinya, dia sambungannya berada di atas di bagian tengah sini. Oke, sampai sini kalian paham ya? Pasti paham. Dan oke, mungkin begitulah ya untuk pengenalan ring piston ya. Pengenalan ring piston ini berlaku untuk semua ring piston di sepeda motor. Ini adalah ring piston merek XTR ya, berdiameter 62. Dan ini akan saya pasang ke motor saya, New Jupiter MX. Dan mungkin cukup sekian dulu video saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kalian semua. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Subscribe, dan jangan lupa kalian tekan tombol loncengnya agar kalian mendapat notifikasi jika saya upload video terbaru. Jangan lupa kalian tekan jempolnya ya, beri like ya. Beri like-nya bro, beri like-nya. Dan kalian share sebanyak-banyaknya ke akun media sosial kalian. Jangan lupa kalau ada pertanyaan silahkan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Oke, mudah-mudahan saya siap menjawabnya, saya membantu untuk kalian semua. Dan oke, terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam Jupiter MX, salam modifikasi, gaspol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.